Oke, nah sekarang kita mulai. Udah bisa kan kita? Oke, kita pertama buat background dulu. Buat background dulu ya. Warna background. Warna background ini kita menggunakan rectangle tool. Pakai rectangle tool. Tapi kalau di sini bedanya kita nggak harus buat secara manual. Dalam artian ketika kita klik kita pakai di sini nggak. Tapi nggak kayak gitu caranya. Tapi ada cara yang lebih simpel, yaitu kita klik 2 kali aja di tools rectangle tool ini. Kita klik 2 kali, nanti dia otomatis ngebuat sesuai dengan ukuran dokumen yang udah kita buat kayak begini ya. Jadi teman-teman bisa buat background langsung dari rectangle tool, klik 2 kali, nah nanti dia bakal muncul kotak guide-nya nih. Ada titik-titik anchor-nya, namanya titik-titik anchor. Nah kalau udah kayak gini berarti kalian udah buat kotak sesuai dengan ukuran dokumen yang udah kita buat. Ini buat background, dan kalian langsung bisa ganti warnanya itu diambil dari sebelah kanan. Cuman ini kan terbatas ya warnanya, kalian perlu di scroll ke bawah juga banyak nanti. Nah, oke, misalkan kayak gitu. Ini ada beberapa ketentuan dalam menggunakan warna use color. Jadi penggunaan warna ini color. Ini ketentuan pakai warna ya. Klik kanan, jadi dia bisa pakai 2 mouse. Klik kiri untuk fill, sedangkan klik kanan untuk outline. Bapak maaf, Yap. ini warna saya kok nggak keluar ya di Windows? Maksud saya di tampilannya gitu. Oh, yang di sebelah Warna. kanan ini, warna-warna ini ya. Iya betul. Nah, coba kamu dari sini window docker color palette. Coba default Palette, terus default palette. default. Ada. Oke Pak, makasih. Ada. Ada sip. Baik. Nah, ini cara penggunaannya warna. Jadi kalau kita klik kiri di color palette ini, sebenarnya ini color palette. Kita kalau klik di sebelah sini, klik kiri itu dia bakal ngisi warna dalam. Salah, saya lupa nih. Nah ini, jadi warna dalam. Tapi kalau kita klik kanan, ini sebutnya outline ya, yang hitam nih outline. Dan kita harus hilangin. Kalau hilangin itu kita pakai yang kayak gini nih, ikonnya sebelah kanan ujung paling atas di color palette yang diagonal. Klik kanan, dia bakal hilang. Kayak gitu. Jadi harus teman-teman tahu itu penggunaan warna di CorelDRAW. Enaknya sih gitu kalau di CorelDRAW, jadi nggak harus ribet-ribet nyari warna, pakai stroke diatur. Kalau misalkan kita di Photoshop kan kemarin harus buat blending option ya, terus ya ribet lah blending option terus stroke ukurannya. Tapi kalau di CorelDRAW gampang, tinggal kita pilih warnanya mana, terus tinggal diklik sesuai dengan yang mau kita isi, itu entah itu fill atau outline. Nah, warna bebas, tapi jangan norak. Belajar warna juga nih nanti, kan udah belajar prinsip-prinsip desain kan yang kemarin saya udah ngasih. Ya kan cuman juga saya ngasih apa itu diskusi biar saya tahu kalian suka desainnya kayak gimana. Harusnya kalau kalian punya sense desain yang keren-keren kan, harus elegan, harus simple. Oke, sekarang implementasikan ke dalam desain kalian. Nah ini kita udah ngasih background warna, itu yang simple-simple aja lah ya. Nah cuman saya mau sebenarnya ngasih warna gradien. Warna gradien itu warna lebih dari satu warna, jadi ada warna gradasinya. Kalau ini kan satu warna ya, yang nggak menantang lah, gampang. Kita kasih warna gradien. Kalau di Photoshop atau di Illustrator namanya itu gradien. Cuma Bapak maaf, ya biar outline-nya kehapus itu pencet yang tanda garis merah kan Pak?
Ya, ini kita naikin Garis lagi ya garis miring. Nah, yang diagonal. Terus pencet apa lagi, Pak? Soalnya di saya keluarnya tuh kayak ada change Oh, dokumen default. oh Itu asih. pilih yang mana, Pak? Itu di cancel aja. Itu kamu Oh, cancel aja. kamu nggak diklik ininya nih, harus diklik dulu diaktifin. Kalau diklik baru Apanya tuh? ini gambar teks yang kamu buat nih. Oke, oke. Kalau emang kita nggak klik ini, Ah, contohnya jadi kayak si Anisan itu. Kayak gini kan? oke. Iya, Ya, itu karena kamu nggak klik gambar yang di Ngeklik kotaknya ini. itu. Oke. Jadi harus diaktifkan dulu. Oke. Gitu dulu. Pak, maaf, gimana Pak? Bisa ulang nggak Pak? Yang dari mana? Tadi cara ngewarnain backgroundnya tadi. Oke, ini coba di sini ada panduan nih. Kalau menggunakan warna. Udah sampai udah bukan kotaknya belum? Udah Pak. Itu maksudnya Tapi apa? Bisa. muncul yang itu tadi Pak, yang change dokumen. Nah, nih, kalau yang kayak begini nih, ini kan? Iya Pak. Nah, ini coba lu perhatiin kalau nanti banyak nih kayak gini-gini nih. Kenapa bisa muncul kayak gini? Karena kamu nggak klik objek yang bakal ini. Jadi ini nggak diaktifin nih. Kan kita mau ngubah ini nih, harus klik dulu. Nggak, jangan langsung ngasih warna. Kalau kita udah klik itu bakal bisa tuh. Tapi kalau gini nggak aktif nih, ini nggak aktif nih posisinya. Coba langsung kita ubah aja warnanya nih, nggak bisa deh. Jadi harus diaktifin dulu. Nah, ini kalau gini udah aktif nih yang ada titik-titik ini, kita sebutnya aktif lah layarnya. Karena sebenarnya sih di CorelDRAW ada layer-layer juga tuh. Nah, jadi diaktifin dulu kotaknya, baru kita klik warna. Kalau kayak begini langsung klik warna, dia nggak bakal muncul tuh. Jadi kayak gini. Ini kita cancel. Gitu. Bapak, Ya, itu cara nampilin use color gitu kayak gimana yang tulisannya itu loh? nggak, Saya belum. ini mau buat contoh doang. Ini nggak Oh. harus dibuat. Ini saya Oh, ngasih. ya udah. Kalau Oke, Pak, makasih. makanya kan kalau di zoom enak sebenarnya. Tapi itu maksudnya apaan sih Pak? Klik kiri file, klik kanan apa itu maksudnya apa? Itu contoh doang deh. Oh Enggak. iya dia maaf. Enggak, ini panduan maksudnya cara gunain warna di CorelDRAW penggunaannya ketika kita klik color palette yang di sebelah kanan ini itu kita bisa pakai dua apa namanya dua tombol lah di mouse kita. Kalau klik kiri ini buat warna dalam fill, ini namanya fill nih yang biru nih. Tapi kalau kita outline ini sebelah pinggiran nih, tapi saya klik kanan. Ini kan tadi panduannya klik kanan outline, saya kasih warna outline warna merah ya kan. Jadi sini merah nggak kelihatan nggak itu. Nah, ini saya klik kanan di mouse, pakai mouse. Kalau misalkan kalian pakai touchpad atau yang di keyboard langsung di laptop itu langsung aja yang klik kanan, terus yang klik kiri untuk fill, kayak gitu doang. Ini panduan, kalian nggak harus buat kayak gini, saya kasih ininya aja. Mungkin kalau yang di sini kan yang ada yang mungkin nggak bisa ngikutin, bisa catat buat dia panduan gitu. Saya buat catatan aja nih. Bapak tadi ngaktifin objeknya gimana Pak? Tinggal diklik aja pakai pick tool nih, pick tool namanya. Klik gambar udah bisa. Nggak bisa Pak. Oh, bisa pakai pick tool. Tadi kan udah bisa ngubah warna kan, harusnya udah bisa. Kalau udah bahas ke warna berarti udah buat kotaknya. Pak, masa punya saya hilang nggak Pak? Hilang, nggak ada. Enggak, coba dipahamin ini, dipahamin dulu ya. Enggak, itu kan tadi saya zoom. Hilang. Ini baru berapa menit sih? Nih, enggak maksud saya ini jangan sampai salah. Ya, Semua saya bohong. yang dihilangin tuh yang outline, bukan yang di fill-nya. Yang kalau kita mau Aja Bapak. ya udah buat lagi baru aja deh. Buat lagi baru nih di sini klik 2 kali. Nih, Lo di mana? ini saya dari awal. Enggak gitu, maksud saya enggak gitu. Ini benar bang semua nih. Ini Bapak lihat nih bentar. Iya. Mana dah? Mana?
cepetan nih, situ doang Lalu kayaknya nih. no, hilang semua. Mana bentar, wait. Oh itu bukan hilang tuh, ke zoom out. Coba kamu pakai ini zoom Z nih, yang ini Pakai nih. apaan? Pakai Klik, apaan? tekan Z di keyboard, Tekan keyboard. kemudian yang di sini diganti ke to fit. Yang mana? Tadi dulu nggak kelihatan. Ya yang ini nih, yang zoom tool. Oh, Kemudian diganti ke barengan. zoom tool. Enggak, ini diganti nih ke zoom tool. Terus to fit. Ya, Oh iya, ketemu Pak. Ketemu ya, makasih Pak. Udah. ya, Makasih. ya, sama-sama. Itu nggak hilang sebenarnya, cuma kegeser bahasanya. Jadi jangan dimainin scrollnya. Kalau dimainin scroll dia bakal lari. Jadi Iya nggak Pak, ya. Oke, sampai mana tadi itu saya lupa. Nih, berarti kita udah kalau udah ngasih warna, udah ngilangin outline-nya. Sekarang kita mau ubah ke warna gradasi. Kalau di Corel Draw namanya fountain fill atau fountain color. Cara nampilin gimana? Nah, ini salah satunya tadi saya udah jelasin di awal. Kita kan di sini nggak muncul ya. Tulis-tulisnya di mana sih yang namanya gradasi atau fountain? Kalau di Photoshop biasanya udah ada. Cuma kalau di Corel kita manual nampilin. Nah, dengan cara yang sama tadi kayak di awal saya bilang, kita tampilkan nanti dia adanya di panel properties. Nah, munculkan panel properties biasanya dari window di menu bar. Kita cari window, docker, terus pilih yang properties atau object properties. Nih, object properties atau properties. Kalau yang di 2019 namanya sih langsung properties. Nah, kalau udah muncul di sini, kalian cari yang properties nih. Tuh. Oke. Terus klik, ini ada 3 ya. Di dalam panel properties ini ada 3, ada outline, ada fill, ada transparency. Bapak saya nggak ada. Iya, munculinnya di situ. Window, Docker, terus properties atau object properties. Dia ada di panel sebelah kanan. Taruh tungguin bentar. Saya udah mencet itu tapi nggak ada. Tapi properties terus nggak ada. Ada deh. Paling aktif. Sebelah kanan. Oh iya ada, udah ada. Jadi sebelah Terus. kanan. Sebelah kanan. Kalau nggak ada dia ini mendem bahasanya mendem ke ini tuh ketiban. Jadi dia miring, makanya saya tadi bilang. Oh iya dia Ya beda sama tuh. Photoshop. Kan saya bilang tadi di awal. Beda. Anda kemana saja? Oke. Tapi nggak usah palanya, nggak usah dimiring-miringin ya. Ya cukup lihat aja nih. Tidak ada pala lu minyak. Itu Ervina Pak. Itu Ervina kayaknya. Kepala Lola. Apaan sih? Nih terus masih tuh object properties. Nah, ini ada 3 nih ya, pakai outline, fill, sama transparency. Karena kita mau mengubah warna dalam ini fill, jadi kita klik dulu, kemudian pilih yang fill. Nah, di sini banyak nih optionnya. Jadi kalau kalian mau pengen berkreasi lagi, itu bisa tampilin di panel properties. Mau ubah warna sesuka kalian. Ini kita kan ini ada banyak nih option-optionnya lagi, ada no fill, ada fill color, uniform. Kalau di Photoshop namanya solid color yang kita udah pelajarin. Tapi kalau di Corel Draw namanya uniform fill. Nah, ini kita mau pakai warna gradient. Nah, tapi di sini sebutnya fountain fill. Jadi beda-beda aja, beda nama. Nah, kita pakai fountain fill. Nah, di sini nih ada tuh. Kita cuma butuh 2 warna aja. Cara ngubahnya, klik nih yang ada tanda ini, klik sekali. Nah, dia bakal kebuka yang color. Nah, kita bisa ubah di sini. Atau kita bisa ganti ininya nih tuh. Jadi mau yang mana yang lebih enak untuk ngambil sampel warna. Sekiranya bisa diatur. Untuk warna bebas. Tapi Pak, itu harus ada putih-putihnya juga. yang putihnya kita bisa ganti nih tuh, jadi kita klik lagi the color tuh ubah. Wah, Ya, jadi diubah dua-duanya, warnanya jangan yang norak ya, misalkan kayak gini nih merah biru kayak gak ada tuh Pak Nora. ya, harus belajar
gimana sense of art kalian, asik namanya sense of art. Harus dilatih meskipun kalian anak PR, cuman ya harus bisa lah, ya kan? Nggak masalah. Masih. Nah, kurang lebih ini dah. Saya juga warna biru. Nah, lebih kayak gini aja. Ini namanya warna gradasi. Gradasi yang agak smooth aja, jangan terlalu kontras. Udah kurang lebih kayak gini. Nah, kalau ini udah ya, udah ngasih background, udah ngasih warna fontennya kan ya. Kalau udah, kita next step mau. Nah, ini kita mau ubah arah dari gradasinya nih. Kalau ini kan dari kiri ke kanan, saya maunya arahnya ke sini, atas ke bawah. Nih kan ini ke sini ya, arahnya ke sini. Tapi saya mau kayak gini. Caranya kita klik. Ini kita klik dulu. Kemudian kita arahkan ke namanya interactive fill. Ya, interactive fill. Nah, di sini kalian bisa langsung ubah nih directionnya kemana. Tuh. Kayak gitu. Saya ini nanti saya masukin ke dalam salah satu teknik yang harus ada dalam praktek kalian. Jadi mohon diingat-ingat step by stepnya. Oke. Jadi fountain fill itu, kalau kalian mengubah directionnya itu dari gradasinya, itu kalian bisa tampilkan di fountain di interactive fill. Nah, tinggal geser aja nih, gitu. Mau gimana arahnya, kayak gitu. Jadi ada dua step untuk menggunakan fountain fill. Yang pertama kita tampilkan dulu di window, dockers, terus di object properties, kemudian di sini kita ubah ke fill, pilih yang fountain, kita setting warnanya warna apa di sini, kemudian yang sebelah kanannya juga. Setelah itu kita kasih directionnya yang sesuai yang kita mau menggunakan interactive fill tool. Itu nanti harus kalian pahami itu step by stepnya. Pasti nanti saya masukin dalam ke penilaian materinya gitu. Pas saya nggak paham. Iya, salah. Gak pahamnya di mana ya? Itu tadi ribet banget tuh bikin garis-garisnya tuh. Gimana dari awal dong, dari yang bikin garis, Pak? Tapi gradiennya udah belum nih? Ini warna Udah. Enggak, Udah. gampang kok. Ini kamu tinggal klik terus aktifkan yang ini nih, sebelah kiri, interactive fill tool. Ya udah. Oke. Nah, ini cuma digeser aja nih. Mau di mana arahnya tuh? Nggak ribet. Tinggal diarahin aja mau kemana. Bisa diputer-puter, mau kiri, kanan. Kan kalau salah bisa di-undo. Beda sama kehidupan. Nih coba. Oh, ya udah Pak. Kalau ngilangin lagi, balikin ke picture. Nah, udah gitu doang pakainya. Kalau kita mau nentuin arah direction dari gradasinya. Oke, ini udah masuk, udah pakai, itu udah lewat tahap pertama, ngasih background. Terus itu gunanya buat apaan, Pak? Itu buat ngatur mau dari mana arah dari si gradasinya. Emang nggak diperhatiin? Perasaan warnanya sama-sama aja saya. Apa kenapa Enggak, nggak? Deng. Enggak jadi, Pak. Oke. Nah, ini mana tadi? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke tahap ke. Oke, ada yang mau masuk ya. Ini. Oke, sekarang tadi step pertama udah selesai. Sekarang kita mau masukkan object shape tool. Nah, kalau kita pakai shape tool ini kita pakai yang namanya ellipse tool. Jadi ini ada di sini. Oke, ini kalian kan lihat ya, ada garis pembatas di sini kecil ya.
Sini ini ada 4 design freehand tool, artistic media tool, rectangle tool, ellipse tool, sama polygonal tool. Ini buat bentuk shape, bentuk objek. Jadi kalau ini kan kita disebutnya software grafis yang berbasis vektor. Kalau di Adobe itu Illustrator ya. Nah, itu memang sebenarnya basicnya kan buat vektor. Vektor itu memang berkaitan dengan shape, bentuk. Jadi banyak sekali kita nanti buat shape. Nah, makanya tadi background aja kita buatnya pakai shape kan, pakai rectangle tool. Nah, berarti serba shape nih pakainya. Jadi itu dari awal sampai akhir itu biasanya main shape mulu ilustrasinya. Maka jadi ini mungkin tools yang harus kalian harus familiar lah dengan ini. Ini 4 nih, freehand, artistic, rectangle, ellipse, sama polygonal tool untuk membuat shape tool. Udah, sampai mana gitu? Tuh. Nah sekarang kita mau buat buletan aja, yang simpel-simpel aja. Tadi kan kita mau kayak gini ya. Jadi kita mau buat kayak gini, cuman kayaknya takut banyak yang nggak bisa nih melengkung-melengkungnya. Nanti aja dah, mungkin kalau udah lemes main konsepnya. Jadi kita buat sederhana nih, buletan aja dulu nih. Nah, kalau di Photoshop pakai shift kan ditekan supaya proporsi. Tapi kalau di Corel Draw itu tekan CTRL, jadi tetap proporsi. Jadi ketika saya geser-geser mouse secara random, secara absurd tuh, dia tetap proporsi, nggak lari. Ini saya tekan CTRL nih di keyboard. Cuma kalau saya lepas nih CTRL di keyboard, tuh, dia bakal peang tuh. Jadi nggak proporsi. Makanya sebenarnya bahasanya proporsi kalau di ilmu perdesainan itu namanya proporsi. Jadi tetap tekan CTRL. Kalau di Photoshop pakainya shift. Ya, tekan nih. Oke. Nah. Ini kita geser. Ya, Pak, ngapusnya bagaimana sih, Pak? Ngapusnya tinggal pencet delete di keyboard. Oh, Nih, oke, ini bisa kalian ganti nih warnanya. Oke. Terus kasih duplikat juga bisa nih di duplikat, ngerti kan? Duplikat di copy paste sama sih, copy paste CTRL C, CTRL V. Atau klik kanan, copy, terus klik kanan, pastenya mana nih? Oke, nggak ada. Ini kalau kalian mau duplikat atau di copy, tinggal edit. Ini ada banyak nih, ada duplikat bisa, bisa clone bisa, sama aja. Copy paste bisa. Jadi tinggal pilih sesuai dengan yang kalian pengen. Nah, jadi ada 2 nih. Ada 2 buletan. Jadi yang ini warnanya putih, ini kuning. Jadi kayak gini nih, saya kurang lebih kayak gini. Nah, bisa nggak tuh bikin kuning sama putih? Jadi ini ada 2 bulat ya, kuning sama putih. Pak, cara ngasih warnanya itu gimana deh Pak tadi? Diklik dulu nih salah satu objeknya, kemudian tinggal diklik yang di sini warna di sebelah kanan. Oh, ya udah, makasih Pak. Ya sama. Ini ada ketentuannya tuh. Kalau mau ngasih warna dalam, warnanya fill, klik kiri. Kalau mau kasih outline yang pinggiran, klik kanan. Jangan sampai ketuker.
Pak tadi ngopinya gimana dah Pak? Nggak, ngopinya tinggal diklik edit duplikat atau copy paste juga bisa. Klik, Edit duplikat edit, duplikat. yes. Ini nggak ada yang ketinggalan kan ya, terlepas dari yang memang ada trouble gitu. Saya Bagus ketinggalan Pak. ya Allah. Pak, itu apa itu namanya? Apa aja. Itu kan itu bulatannya dibikin jadi 2. Iya, terus Bikin satunya lagi gimana yang putihnya itu tadi? ya copy paste dulu, di copy paste terus diklik ganti warnanya aja tuh. Ganti warnanya jadi putih. Ya bebas, kalau saya sih mau ngambilnya putih tuh, ditiban Bapak aja. aku saya yang keganti yang di depannya gimana sih cara yang belakangnya diganti? Diklik dulu ya? Digeser aja dulu nih, jadi biar nggak liban digeser dulu, dipisahin baru bisa diklik gitu. Dipisahin biar nggak berantem dia. Lalu sabar. Ih, gak jelas dah nih. Pak, Ya, kok Bapak yang di putihnya nggak ada hitam-hitamnya, saya ada dah. di pinggirannya ya. Heeh. Ya itu tadi kamu klik kanan untuk outline-nya dihilangin, yang ini nih. Bentar mana sih? Lihat mouse saya nih, paling kanan ujung itu di klik kanan. Coba bentar. Ih, masih ada. Enggak kok, coba di Nggak bersih kayak Bapak gitu. bersih gimana? Itu tuh, Bapak kan bener-bener dirapin punya saya. Iya dah, coba lah lihat dah. Bentar. Bentar. Nih. Tuh, liatin dah. Kan kayak ada hitam-hitamnya kan, Pak? Mana sih? Emang nggak kelihatan ya? Emang kayak gitu ya? Yang mana nih, ada dua. Tadi dulu. Ini, tadi dulu nih. Oh, itu. Iya, di ininya di apa sih? Diaktifin pakai mouse dulu, pakai pick tool sebelah kiri ini diganti dulu toolsnya. Itu kan masih tools ellipse tool. Kamu ganti dulu nih ke pick tool yang paling sebelah kiri. Pick tool mana tool? Tools paling atas. Ini tuh, ini tuh. Ya, pick tool paling atas yang gambar kursor. Enggak, bukan tuh menu bar. Tadi kan saya kasih tahu pick toolbox itu ada di mana? Sebelah kiri. Ih, saya nggak ngerti gimana sih caranya? Toolbox. Coba lihat monitor saya, kelihatan nggak monitor saya? Nah itu kan, Bentar. nah nih yang di sini nih, ini kan ada, ini pick tool nih sebelah kiri nih, ya diubah dulu ke sini ke pick tool, kamu klik objeknya, bulatannya, baru di klik kanan yang ada garis di mana? Iya. Terus habis itu, Klik objeknya. Udah kan, udah aktif. Iya. Itu coba. terus putiin. Aduh. Pak, Di ini dulu deh. nggak bisa. Udah nggak apa-apa kali. Bisa. Enggak, coba dipisahin dulu tuh yang ungu, digeser ke bawah, turunin ke bawah. Itu udah pakai pick tool. Nah, turunin, jauhin dari yang putih dulu, jauhin. Udah nggak usah kegeser, gimana dong? Oh ya bisa. Astaga. Dah, sekarang putih, klik. Nah, sekarang coba Apaan? klik kanan yang Saya nggak bisa keluar mulutnya.
klik kanan yang gambar diagonal itu. Mana sih pak? Saya belum dah. Coba lihat saya nih. Ya saya lihat bapak. Monitornya. Oh iya. Sebelah kanan nih ujung nih. Sebelah kanan ujung nih. Ini yang ini nih yang ada garis diagonal, ini pakai yang ini, klik kanan. Di klik kanan. Saya udah klik kanan perasaan. Klik kanan bukan klik kiri. Klik kanan bukan klik kiri. Klik kanan mana? Iya ini klik kanan, astagfirullah. Oh iya, ya nggak, jadi makasih ya pak. Untung saya nggak tampilin video ya. Jadi paham ya, Ervina kayak gitu. Jangan diulangin lagi ya. Dipisahin aja. Kalau memang ada objek yang sekiranya ketiban, itu memang bakal ketiban tuh dia. Nah, di apa tuh yang jauh? Kalau ketiban digeser dulu, dipindahin nih kayak gini. Jadi biar bisa kita klik yang layar ketibannya itu. Memang kalau layar ketiban kita tadi nih, dia nggak bisa diklik yang bawahnya, agak susah. Jadi kita harus pindahin dulu, digeser kayak gitu, supaya kita bisa atur warnanya atau ukurannya kayak gitu. Udah lanjut. Nah kalau udah dibuat semacam ini, ya saya lupa ngasih gambar fotonya, tapi nggak apa-apa deh. Ini kalian grup nih, putih sama kuning di grup. Gimana grupnya? Bisa di grup nggak? Enggak. Pak bentar. Jadi grup itu sama kayak ini Photoshop, multiple select. Jadi pencet shift nih, misalkan ini kayak perlu kita zoom dulu. Kalau kalian udah dempet ini, kalian perlu zoom dulu nih yang belakang nih, karena nggak bisa, kan tadi saya udah bilang kan kalau ketiban dia biasanya nggak, susah nih buat diaktifkan. Jadi kita perlu zoom dulu, zoom pakai kursor mouse aja. Kursor tuh kita scroll, atau kalau teman-teman nggak pakai mouse bisa di sini pakai zoom, diganti terus tinggal diklik nih tuh. Nah, nanti ngebalikinnya aja cukup di sini diganti di option box to fit kayak gitu. Nah jadi sekarang kita aktifin dulu nih yang putih, klik sekali yang warna putih, kemudian yang kuningnya kita klik tapi tekan shift. Nah jadi 2. Nah untuk mau kita tes apakah itu dua-duanya tadi kita berhasil seleksi, coba kita geser. Nah ini kayak gini berhasil berarti nih. Saya nggak berhasil pak. Bapak bisa ulang nggak? Iya pak, ulang. Oke saya ulang. Nih jadi karena ini objeknya ketiban, kita nggak bisa langsung klik warna putih, karena di pasti ini kita klik kuning tuh. Caranya kita harus zoom dulu supaya dia lebih detail dapatnya. Kalau kita pakai mouse cukup di scroll, tapi kalau nggak pakai mouse kalian bisa pakai tools yang namanya zoom nih, yang gambar kaca pembesar, zoom tool itu kalian klik, kemudian kalian tinggal klik aja nih, klik, nah sampai detail, nggak apa-apa kayak gini, yang penting kelihatan warna putih sama kuningnya. Oke. Udah. Nah kalau udah di zoom sampai sedetail ini, baru pindahin lagi, balikin ke pick tool, terus kalian klik nih yang warna putih. Kemana? Ke pick tool, balikin ke pick tool dulu, ke pick tool lagi, jangan ke zoom tool tapi yang ke pick tool supaya bisa ngeklik. Oke. Terus ke putih ya pak. Nah sekarang yang putih kita klik. Oke. Sekarang yang arahin yang ke kuning, tapi tekan shift, shiftnya ditekan baru diklik. Dah. Nah sekarang coba geser, dua-duanya ikut nggak? Bentar pak, cobain dulu. Geser aja dulu langsung. Kagak. Enggak pak, saya juga nggak berhasil. Saya nggak berhasil pak. Kagak ada yang ikut. Pak, ribet banget pak, ya Allah, di gimana caranya biar nempel. Yang lain gimana? Yang lain bisa nggak? Lain selain 2 orang itu?
Astagfirullahaladzim. Coba siapa ya yang lagi praktis siapa ya? Lailatul bisa Bisa pak, Pak, Lailatul. bisa Pak. Bisa ya, Ise tuh kan bisa Ise siapa apa Anissa Anissa Febianti itu dia. Iya. Pak, ulang dah. Kagak bisa nempel gimana sih? Nggak bisa nih. Itu si Anissa Febianti bisa kok. Anda gimana ya? Ih, dia mah jago. Oh ya aku ayam. Nih, Ayam yang ngelawak sih. nih coba lagi. Sekali lagi nih, saya udah pelan-pelan banget itu. Padahal saya udah pakai kecepatan 0,5 mundur. Nih, Otak saya nggak bisa cepet-cepet. iya. Oke, pelan-pelan ya. Sekarang kayak gini dulu nih balikin. Sekarang pakai zoom tool. Udah. Pokoknya di detailin ke dalam, detail banget nih. Yang penting kelihatan warna putih sama warna kuning nih. Kapan tadi kumpulnya di mana? Zoom tool yang ini nih yang shortcutnya Z. Bukan, saya ngomong shortcut pakai Z, shortcutnya pakai Z. Yang mana? Saya nggak ada Zoom tool nggak ada. Bentar Pak, bentar saya cari dulu. Yang gambar kaca pembesar. Ini aja tekan Z di keyboard. Udah, Udah nih pak. nggak usah nyari-nyari, pakai Z di keyboard. Ya udah Pak. Udah kayak gini tampilan sama nggak nih? Udah. Udah ya. Sekarang balikin dulu ke pick tool. Nih yang paling atas pick tool nih. Select position. Iya. Udah. Udah. Oke. Sekarang klik dulu sekali yang warna putih. Klik sekali aja. Nah, Klik sekali aja yang warna putih. Sekali aja. perlu diulang. Ya, klik sekali aja. Klik sekali aja warna putih. Klik sekali aja warna putih. Dah. Udah. Nah, sekarang kita mau yang kuning nih. Cuman jangan langsung klik dulu. Tadi syaratnya apa? Tekan shift di keyboard. Tekan shift di keyboard. Tekan shift-nya dulu di keyboard. Tekan dulu shift keyboard. Klik dulu, Ya udah saya udah tekan ya, Pak. tekan dulu shift di keyboard. Ini harus ditekan, Bapak, tar dulu. Ini harus ditekan terus. Iya, tekan aja terus sampai jebol. Ini terus. Keyboard. Dah, setelah pakai shift baru kita klik yang warna kuning. Terus habis itu tekan ke warna kuning. Coba geser. Coba geser. Wow. Bisa nggak dua-duanya ngikut? Ih, sumpah. Bisa. Udah ah. Nggak bisa. Oh. nggak bisa kok ketinggalan. Tetep aja pada nggak ngikut. Sih bisa nih. Tuh. Ya Bapak, bisa Corel Draw. Si Lu bisa loh. sama-sama Corel Draw ini juga pakai Corel Draw. Masa pakai pen enggak kan? Pakai Corel Draw. Coba Saya nggak bisa, tapi saya pengen ngulang dulu. Coba sekali lagi. Kalau nggak bisa udah dah. Kan pertama zoom dulu kan. Sampai warna kuning sama itunya deket. Ini. Oh, bisa itu. Tekan shift dan jangan lupa shiftnya ditekan. Nih tekan shift dari awal Pak. Iya nggak apa-apa dari awal juga nggak masalah. Biar nggak lepas tuh. Mana sih putihnya nggak keklik? Pak, Nggak abis tekan shift itu ngapain? apaan? Abis tekan shift itu ngapain? Diklik yang warna kuning. Iya. Diklik yang warna kuning udah. Sampai yang warna kuning Udah. terus lepas. Jadi digeser coba. Shiftnya boleh lepas tapi langsung geser aja nih langsung gitu. Ikut nggak dua-duanya? Enggak Pak. Duh saya merasa. Saya bisa. Yeay. Bisa Pak. Ya, hampir saya bilang saya merasa nggak berguna. Enggak saya. Dah ya. Emang, ya Allah pengen ngomong juga. Enggak apa bohong sumpah. Oke, udah ya. Sekarang kita grup. Itu kan udah bisa digeser, udah bisa di multiple. Sekarang kita grup. Grup itu klik kanan, oke grup. Kita grup. Itu udah multiple select jadi kita grup. Kita grup udah. Ih, mana sih? Klik kanan. Ikan bakar kanannya. Klik kanan grup. Mana sih grup tadi itu? Klik kanan grup. Tuh, grup button grup. Klik kanan grup. Dah. Udah. Saya lupa ngasih foto ini lagi desain bentar. Ini saya lupa ngasih foto ya. Nggak tahu Bapak. Iya Bapak nggak ngasih apa-apaan. Iya.
Tadi dulu. Bahaya ini. Nih, saya kirim di WhatsApp ya. Saya lupa nih, maaf nih. Saya kirim di WhatsApp. Filenya udah PNG kok, gampang, jadi tinggal masukin plug and play. Ada di WhatsApp filenya yang namanya ada model, tapi kita pakai yang model aja, nanti yang sisanya kayak Instagram atau Facebook kalian belajar sendiri aja. Jadi nanti saya contohin satu, Ini pakai yang mana nih? Pakai yang model. model Sabar lagi download pak. lama banget. Nih sekarang Deh. udah present no you enter script. Belum pas ya? Enggak saya pak. Nah kalau udah ke download, cara ngebuka file entah itu JPEG atau PNG itu beda kan. Kalau di Photoshop, kita bisa langsung file open. Cuma kalau misalkan di CorelDRAW kita namanya file terus import. File terus Import. Oh iya, maaf. Import. Nah coba tadi ya, import. Nah, pilih klik. Klik. Nah ini emang nggak langsung muncul kayak di Photoshop, jadi kita klik aja lagi. Nah, Kok saya nggak? Oh iya. Kok saya kayak gini? emang saya juga kayak gini kok. Nah, sekarang Pas saya belum keluar gambarnya. diklik. Kan ke file terus ke import ya. Iya. Oh saya ke export. Bodoh. Itu kayak Pentium 4 nih. Aduh, Dah. Pak. Belum. Masih ulang dulu nih. Jadi ini diklik Lalu Pak, nih. modelnya belum keluar. Ya emang belum keluar. Nih diklik ya, diklik. Kalau nggak diklik nggak bakal muncul. Tuh. Apanya yang diklik sih? Itu jadi muncul. Tulisannya. Iya, di tulisan diklik. Oh iya udah. Ya udah Pak. Aduh. Nah kalau udah, ini sekarang kita geser dulu nih gambar si orangnya. Nah kita mau masukin si orangnya ini ke dalam shape yang udah kita buat. Kalau kalian masih ingat nih ya, di Photoshop kita kan udah belajar juga tuh masukin gambar atau objek atau tulisan bahkan ke dalam objek. Jadi memasukkan sesuatu dalam satu. Dia supaya ya nanti kita bisa masuk. Jadi kalau di Photoshop itu istilahnya namanya clipping mask. Ya, kalau di Photoshop namanya clipping mask. Kalau di CorelDRAW namanya power clip. Nah, itu perbedaannya di situ. Jadi power clip ada di mana? Nah, nih, yang penting kita atur dulu nih posisinya di sini. Jadi dia jangan langsung di sini. Jangan langsung di sini, ya. Kalian agak dijauhin dulu, dikeluarin. Oke, ini udah kita aktifin. Sebelumnya kita aktifin dulu ya nih si layar orangnya.
kemudian cara power clip itu di mana. Nah ini tadi kan kita udah belajar pertama bikin background fontaine atau gradasi, kedua kita udah buat shape di sini ya kan, ketiga nah ini sekarang tahap ketiga, step ketiga yaitu masukin objek atau yang kita sebut nanti namanya power clip. Nah ini kita aktifin dulu power clip, kemudian power clip itu adanya di mana? Dia adanya di menu bar, terus kamu pilih objek namanya nih power clip. Udah ketemu belum? Coba dah sebelum saya proses. Tadi lupa tungguin objek. Mana Pak power clip? Power clip. Udah nih, saya pencet power clip doang. Terus place inside frame. Oh, ya udah. Nah, kalau udah place inside frame, sekarang tahap terakhir kita kan mau masukin gambar di yang shape yang kuning ini ya. Berarti kita harus klik yang ini tanda panah, jangan sampai salah masukin. Kalau di biru nanti dia bakal beda. Jadi kita harus di kuning. Kita klik aja nih langsung. Nah, dia masuk ke dalam dah. Taruh tungguin. Kita klik aja di kuning. Terus dia hilang, sumpah saya hilang Pak orangnya. Astaga. Makanya tadi saya bilang. Pak, saya nggak bohong, orangnya hilang. Coba di CTRL-Z, di Ando, CTRL-Z, di Ando dulu, Z. Nah, udah kan. Terus Makanya, kan kata Bapak objek. Iya, tadi belum. Iya. Dan sebelum sampai situ, tadi maksudnya pastikan posisi si objeknya ini jangan di luar dari ini, tapi setengah badan aja dimasukin ke sini nih. Oh, saya tadi nggak ada setengah badan. Iya. Saya geser dikit. Masukin sedikit ke yang warna kuning. Nah, baru kita bisa pakai tadi. Jangan kejauhan, kok kayak gini nanti bakal hilang. Jadi ambil setengahnya aja nih. Terus objek kayak tadi power clip, place inside frame. Objek, power clip. Terus pencet ini kan. Ya, saya cuma suara doang, ulang. Udah. Bisa. Udah. It's invalid. Wait. Nah, kalau teman-teman mau geser orangnya ini, cukup klik 2 kali aja nih. Klik 2 kali, nah nanti bisa digeser orangnya. Bisa dibesarin lagi. Oke, ini finish. Nah, jadi bisa kayak gini. Klik 2 kali aja ke orangnya. Oh malah saya gambarnya warnanya hilang Pak. Iya kan belum? Jadi kan Saya juga hilang Pak warnanya. nggak hilang kan kayak gini kan jadinya tuh. Iya. Iya Iya, kayak gitu terus. Iya, terus ya kenapa? Terus suaranya mana nih? Nih, udah kayak gini udah diatur dulu posisinya. Kalau Kan udah finish, Oh, finish, udah. finish nih, ada ujung Oh, finish. Bapak ngomong dong. finish. Nah, baru masuk. Tadi dong tungguin Pak, jelek nih. Udah sama. Udah. Oke, nah ini kan masih ngampar-ngampar nih keluar. Nih harus kita masukin ke dalam kotaknya, ya kan? Ini kan nggak mungkin yang kuning ini kita masuk nggak bakal bisa lah. Jadi biar kelihatan hasilnya nanti. Ini sama caranya kita power clip, tapi kita power clip. Jadi sama stepnya. Oh, salah. Kan salah kan Pak? Nih, berarti semuanya di grup dulu nih, di grup. Tadi ngerti kan cara ngegrup? Lupa lagi Pak. Ya, yang kuning Oh, kan. klik kanan ya? Iya. Klik kanan, tapi diklik dua objeknya dulu yang diklik. Kalau cuma satu doang sama aja gua nggak bisa. Jadi ini di antara objek sama yang kuning itu harus diaktifin 2. Modelnya kayak tadi dah, yang satu putih diklik, kemudian yang kuning tekan shift diklik. Nah, Ya Allah yang itu lagi. iya dong. Kan diulang-ulang biar paham. Ilmu tuh harus diulang-ulang supaya paham. Dah.
Saya belum tahu Pak. Saya kagak ada grupnya nih. Anak komplek ya. Nih berarti masukin lagi ke Ah, warna saya hilang, gimana cara ngewarnainnya? Sumpah gimana nih? ya si pusing Pak, sendiri. nggak undo-undonya gimana sih Pak kalau di sini? Ini nih, edit terus undo Ctrl Z. Edit terus undo. Ih, kok warnanya nggak? Oh iya. Oh, iya. Nah tuh, jadi kayak gini ya. Udah ada yang berhasil kayak gini? Belum. Bisa nggak? Enggak. Coba yang lain. Gimana Belum Pak bisa nggak tadi? loh? Coba. Dinda nggak bisa kalau Dinda ya? Dinda Lela. Bisa nggak? Kenapa? Situ ngikutin apa nggak? Ikutin. Iya, maksudnya bisa nggak ini? Bisa? Bisa. Bisa, Pak. Iya, kayak gambar dari saya nih kayak gini. Ada Yuni, aman nggak? Atau ketinggalan? Pak, tombol shift saya nggak bisa Pak, rusak. Lah gimana? Tombol shift Parah Yun. kan ada dua, ada sebelah kiri sama kanan. Sama, tetap nggak bisa. Masa sih nggak bisa? Nggak tahu, nggak ada respon gitu Pak kalau dipencet. Baru besok sih mau di-versi. Terus sampai mana prosesnya? Udah sampai orangnya, cuman yang bulat-bulatnya nggak bisa masuk ke kotak. Iya Oh. Pak, saya juga nggak bisa masuk ke kotak. Ya masuk ke kotak kan cara sama kayak tadi, pakai power clip. Jadi kalian udah masukin ini, terus objek, power clip, plus insert frame kayak gini, kayak gitu doang. Objek, power clip. Terus Plus- place inside frame itu. Ya. Terus masukin ke yang kotak biru, masuk gak? Pelan-pelan, Masuk Pak. Nah iya kayak gitu doang, nggak perlu pakai shift. Ya kok saya cuma, oh iya masuk sih. Ya. Misalkan ada adek Yuni, Kok ketiban sama yang ini ya Pak, apa yang bulat-bulat itu loh Pak, orangnya. ketiban. Coba di undo dulu, di undo deh. Bisa ditampilin nggak? Bisa ditampilin nggak? Saya mau lihat dah. Bentar Pak. Tanggung nih soalnya ya, ini udah 50% nih progresnya, jadi kalau ini biarin aja. Tanggung. Coba saya periksa dulu deh biar nggak langsung start aja. Karena yang penting di sini sebenarnya yang memang agak ribet di sini. Yang memang agak ribet di sini. Bapak, kalau saya warna sama orang-orangnya hilang gimana sih Pak? Hilang dua-duanya. Hilangnya? Ini Pak punya saya Pak. Bisa kan? Jadi gimana adek? Ini Pak, ini punya saya Pak. Tuh. Iya tuh kan udah bisa kan? Ya. Kok gimana? Delay nih, delay. Udah kayak konser aja. Iya. Coba itu berarti nggak bisa di grup ya? Iya nggak bisa. Kan tombol shift saya rusak. Oke, gini. Oke, berarti kamu hapus deh yang warna kuning itu, coba. Satu aja deh, pakai satu. Delete.
Oke, ini dilihat ya. Nah sekarang yang putih coba ganti ke kuning tadi warnanya. Diklik dulu dong, diklik dulu. Nah ininya yang warna putih, shape bukan salah, shape-nya yang putih itu kayaknya ada 3 dah. Diklik yang putih. Udah. Mana kok nggak ini, belum keklik itu, belum keaktif. Tuh makanya nggak bisa kan. Coba diklik dulu yang warna putih, buletan itu, shape buletannya, klik, delete. Nah itu kan warnanya itu gimana sih, muter-muter tuh. Udah, Gimana ulang Pak? buletannya itu ada 1 doang ya. Iya udah 1. Nah coba sekarang itu yang kuning tadi objek menu objek, tadi apa sih namanya, power clip flash inside frame. Kemudian kamu yang birunya itu biru. Nah coba klik. Oke. Saya. Makasih ya Pak. Oke, sama-sama. Oke, lanjut lagi ya. Ini udah aman kan semua? Taruh, wait. Oke, ini sekarang kita mau kasih pattern. Kita mau pattern. Ini teman-teman bisa pakai ellipse tool lagi. Kita buat satu warnanya pakai CTRL, terus warna putih. Sama stepnya, ini awas ya ada stroke, jadi kalian harus hilangin, klik kanan. Nah, sekarang saya mau buat copy paste, bukan copy paste sih, tapi nanti kan pattern. Jadi saya mau buat buletannya banyak di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebenarnya secara manual bisa sih kita menggunakan copy paste, contohnya kayak gini. Cuma kayak gini kan caranya old school banget nih, cara lama. Jadi dan ini pun belum tentu kita presisi, jarak antara satu yang buletan ini sama yang kedua itu belum tentu sama nih, kita ngeraba ukurannya. Nah sekarang karena kita juga harus belajar detail untuk presisi, jadi di CorelDRAW ada fitur yang namanya transform. Kita bisa secara otomatis mengatur jaraknya, sekalipun juga itu bisa menambah banyaknya dari objek yang kita pengen tambah. Nah itu munculinnya adanya di menu bar window, kemudian dockers, ada yang namanya transform. Nah ini kalian tampilin, coba ada transform. Ya, tampilin transform di sini. Oke, transform. Kalau kalian udah transform, saya udah munculin, jadi dia ada di sini. Ini namanya transform nih, position. Panel transform adanya di properties. Oke. Nah kalian bisa langsung. Jadi di sini ada namanya X sama Y. Kemudian ada copies. Kalau kalian masih ingat pelajaran waktu sekolah, jadi dia X kan kayak gini ya kurang lebih ya. X itu kita gain dulu nih biar tahu dulu konsepnya. X sama Y, sumbu X sama sumbu Y. Nah berarti kalau kita mau nambah buletan ini nih ke sebelah kanan, kita ubah variabel angkanya di X berarti ini. Tapi kalau kita mau nambahnya naik ke atas, panjang ke atas, berarti kita ubah variabel angkanya Y. Jadi harus salah satunya diatur nih, seperti itu.
ya. Jadi harus paham dulu nih X sama sumbu X sama Y sama Y nya mau kemana. Kalau kita kan mau ke kanan nih, saya mau tambah kurang lebih 2 bulatan atau misalkan 4 lah, 4 bulatan. Saya copy di sini 4, kemudian X nya saya ubah kira-kira jarak antar bulatannya itu 10 mm. Nah kalau udah kalian apply, nah nanti hasilnya kayak gini. Jadi lebih cepat kan, lebih praktis sebenarnya. Cuma kalian harus tahu aja nih jarak antarnya mau berapa, bisa diubah. Kalau memang kiranya nanti kalian terlalu jauh atau terlalu dempet, kalian bisa undo lagi terus ubah angkanya mau berapa. Kalau udah sama aja apply. Begitu pula kalian kalau mau nambah di Y nya ini ke atas, sama kayak tadi tuh yang kalau kalian tadi saya udah bilang tuh. Jadi kalau mau aktifkan lebih dari satu objek, tekan shift. Jadi kan satu aktif nih, shiftnya ditekan di keyboard. Nah seperti itu ya. Nah nanti kalian ubah nih Y nya, ini nolin dulu, X nya kita netralin lagi kan 0. Sekarang Y nya mau berapa, sama kurang lebih sama 10 lah, 10 mm. Nah kopisnya nggak usah banyak-banyak, kita kasih 2 atau 3. Nah jadi kayak gini. Jadi ini udah otomatis lurus sejajar semua. Nah setelah itu kita drag nih kayak gini nih. Oke, sebenarnya tadi ini kita harus lock dulu nih background, karena dia masih ngikutin. Untuk ngelock, ngunci si background ini ya. Jadi untuk sama kasusnya untuk yang buat ADUNI nih, ADUNI kan tadi nggak bisa pakai shift ya. Jadi ya, jadi ini di lock dulu nih backgroundnya. Diklik background, klik kanan, lock object. Nih lock, ada lock. Jadi dia biar nggak lari. Oke, kita lock dulu nih biar nggak kemana-mana. Oke, kita lock. Nah setelah kita lock, nah kan tadi nggak bisa pakai shift ya, dan kalau misalnya kita pakai shift ribet nih satu-satu nih kayak gini. Nah ribet nih banyak banget. Nah, kalian bisa langsung klik, tahan, drag. Nah jadi itu udah semua tuh ya. Jadi kalau memang ada teman-teman yang shiftnya rusak tuh kayak tadi kasus contohnya si ada Yuni, itu kalian bisa langsung kayak gini aja, klik, drag. Nah ini bisa langsung semua. Nah setelah itu kita group biar nggak lari kemana-mana, kita group seperti itu. Nah, jadi kurang lebih kayak gini. Ini untuk kita buat pattern ya. Paham ya di sini? Ada yang mau nanya nggak sampai sini dulu? Bapak, Iya. saya ketinggalan bikin XY-nya, Pak. Enggak, XY-nya ini nggak usah dibuat, tapi ini cuma buat panduan. Kan tadi kalau jadi ketinggalan sampai mana ya? Iya Pak, maaf. Enggak. Tapi saya bikin button itu baru 1 doang. Bapak kan banyak, 1, 2, 3. Nah ya bikin itu tadi kayak tadi kan misalnya baru 1 nih, 1. Ini udah ditampilin belum nih panel transform yang sebelah kanan? Nih sebelah kanan nih. Yang mana? Ini sebelah kanan nih panel. Bentar-bentar. Ada nggak transform? Ada Pak. Nah udah ditampilin, udah dibuka. Udah terus? Nah ini coba, ini kan buat panduan. Ini ada X sama kan ada X, ada Y. Kalau berarti kalau kita mau nambah ke kanan atau ke kiri, itu berarti pakainya yang diubah sini X-nya Berapa tadi? 10. Dan kalau kita mau nambah ke atas atau ke bawah, pakainya Y yang diubah. Paham gak sih itu? Jadi kita ke kanan dulu nih, ke sono, ke sebelah kanan, datar. Nah, kita ubah variabel angkanya berapa. Misalnya ini jarak nih ya, mm ini yang ini jaraknya. Jadi kita taruh 10 misalkan milimeter. Kopisnya kita atur mau berapa, misalkan 2 atau 3 bebas. Nah kalau udah ini jangan lupa nih, salah satunya harus di netralin, di nolin. Nah kurang lebih kayak gini nih, terus di apply, bisa nggak? Habis itu dulu dah. Oke, adem-adem aja, kayak saya rasa udah pada ini ngikutin. Ini tinggal dikit lagi nih, ayo sebelum jam 9.
gue makan malam Kopi kan. jadi banyak kayak itu loh pas saya kopi aja. Iya, kayak caranya gitu ngopinya. Jadi diatur nih XY-nya ini untuk jaraknya. Terus kopisnya kan di sini ada tulisan kopis kan. Ya ampun, iya, saya lupa. Diatur kopisnya berapa. Kalau udah di-apply. Bisa. Bisa tadi ketentuan X-nya berapa? 10 ya? Ya 10. Y-nya? Y-nya nggak usah. Kalau kita mau ke atas baru kita ubah. Y-nya juga 10, tapi maksudnya salah satunya aja yang harus ditulis gitu. Kayak gini nih. Misalnya saya lagi mau ke kanan, berarti ya X-nya aja, Y-nya nolin. Nah, sekarang saya mau ke atas nih atau ke bawah. Ini sesuai dengan sumbu ini. Berarti kita ubah angka Y-nya, X-nya dinolin. Kayak gitu aja. Di saya malah ke atas, nggak jelas ini. Ke atas gimana tuh? Nggak jelas ya Pak. Nggak tahu. Kayak nggak beraturan gitu. Oh iya, berarti coba dari ulang aja coba. Jadi gitu maksudnya gini, gimana ya bahasanya? Pokoknya nih, ini kalau misalkan kita lagi mau ke sumbu X nih, nambah. Ini kan misalnya taruhlah ini kayak agak teori banget ya, teoritis nggak apa-apa. Ini nih, kita taruhlah ini titik awalnya. Kalau kita mau nambah ke samping, kiri kanan, itu pakai variabel X nih, jaraknya. Tapi Y-nya dinolin, jangan sampai ada nih kayak gini, nggak bisa. Nanti miring hasilnya. Y-nya dinolin. Iya, tadi saya udah nolin terus hasilnya kayak ke atas gitu. Coba diulang dari awal. Tadi pasti ada yang salah tuh stepnya. Pasti pakai yang lama. Coba dihapus dulu semua buletannya, bikin lagi buletan, coba ikutin. Jadi salah satunya harus ada yang dinolin kalau lagi mau geser, yang mau copy ke kanan atau kiri kanan itu pakainya yang X. Dan Y-nya dinolin. Udah, tapi jadinya dempet-dempet banget. Nah, itu berarti angkanya kurang tambah lagi. Yang si X-nya itu. X-nya lagi ditambah. Itu tadi tapi di undo dulu, jangan langsung diubah, di undo aja. Di undo terus ubah lagi angkanya kira-kira berapa. Berarti kan naik 10. Tadi kalau tadi 10 berarti bisa 15 atau 20. Kayak gitu. Jadi di undo dulu, jangan langsung diubah angkanya, di undo. Kalau misalnya memang dempet atau mau bahkan terlalu jauh. Ini nebak-nebak aja sini nih berapa gitu. Dan untuk yang atas sama kayak gitu. Udah. Hah? Udah kan ya? Udah, tapi baru baris atas doang. Baris samping apa atas? Iya, samping. Samping. Atas. Kayak gini kan? Ya bapak kan jadi iya, Iya. baris samping ke kanan. Nah, kalau ke atas sama. Cuman ini kan harus kita aktifkan semua. Kalau ngomong-ngomong background-nya udah di lock belum? Udah. Udah ya. Nah, gampang, berarti tinggal gini aja, klik, tahan, drag kayak gini. Udah. Semuanya diaktifin. Klik, tahan, drag. Tahannya tuh yang gimana? Di mouse aja, enggak mouse-nya atau trackpad-nya klik kiri, tahan, terus geser aja tuh. Di kiri. Biar semua. Nggak bisa. Kayak gini Gimana aja. sih? Kayak gini tuh, kayak Iya. gini aja. Pernah kayak gini kan? Masa nggak pernah sih? Kan di folder juga kalau kita ini kan bisa folder gini doang, klik. Udah, terus Nah, ini kan udah semuanya tuh ngikut ya. Udah, sekarang Y-nya aja diubah. Y-nya berapa tadi? Samain dengan angka yang X tadi. Tapi X-nya dinolin ya, jangan ada. Ya, sekarang kopisnya agak lebih dikit aja. Kalau tadi misalkan 4 atau 3, di bawahnya misalkan 2 atau 1 juga dah. Dan nggak kebanyakan. Misalkan 1 nih, 1. Right, apply. Saya lupa nih. Y-nya yang diubah. Ini 0. Y-nya tadi 10. Nah, jadi kayak gitu. Bisa nggak? Saya Punya saya. kenapa? Si Ade kenapa? Nggak bisa.
Tar dulu. Tar dulu. Kenapa tuh? Itu kok di bawah dia bulatnya? Dinaikin aja, coba dinaikin dulu, dinaikin. Iya. Dah. Sekarang munculin panel transformnya udah belum yang sebelah kanan? Ada nggak? Dia ada nggak sih? Apa itu? Oh belum ada. Ada sih. Apa sih itu? Gak jelas. Saya sampai melotot banget nih. Coba di window. Nih coba tampilin dulu ya. Window, di atasnya menu bar window, terus dockers, transform, alt F7. Ada nggak transform? Kayaknya dia di atas deh, maksudnya di situ transform. Nah yaitu alt F7. Nah tampilin dulu itunya. Aduh, panel properties. Nah X itu kalau kita mau geser yang ke kanan, kalau Y itu ke atas, nambahinnya itu jaraknya. Itu yang angka itu maksudnya apa sih? Angkanya itu buat jarak antara yang objek satu dengan yang lainnya berapa. Coba taruhlah 10 mm. Oke 10. Terus kopinya 3, kopi 3 bisa. Itu sebelah mana pak? Hah? Copies. Di sebelah mana? Bentar ya. Tadi kalau di WH sakit. Udah bisa kan? Belumnya gimana? Coba ditampilin lagi deh. Ini tinggal dikit lagi nih. Wah, ada aja. Ini kalau teman-teman yang udah bisa, sabar ya. Saya juga sabar sebenarnya sih, tapi tungguin aja. Pak, ini nggak dikumpulin kan, Pak? Kumpulin lah. Enak aja jadi Ih, Bapak, kumpulin. saya ketinggalan dari tadi. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kumpulin. Kan kumpulin aja biar tadi yang bisa bukit berarti kumpulin. Kan buat nilai tambahan. Abang yakin ntar bisa ini? Mana sih adik? Menghilang dia. Di sebelah mana sih pak kopisnya? HP saya mati. Oh ini kopisnya udah ada Ya nih pak. Allah. Berapa kopisnya? Dua. Dua aja. Play. Play. Udah bisa kan nambah? Udah nambah 2. Ya udah. Sekarang yang Y-nya, yang Y kan ke atas tuh. Tapi tadi kayak tadi tuh diklik tahan drag kayak gini. Biar ngikut semuanya. Coba lagi pak. Kayak gini nih, klik tahan kayak gitu. Kayak gini tuh. Bisa nggak? Jadi biar semuanya ngikut. Udah ya, udah bisa kan? Terus ubah Y-nya sekarang. Kok tapi X-nya dinolin dulu, jangan dikasih angkanya juga, nanti bakal belibet. Ya. Y-nya jadi berapa? Sama tadi berapa? 10 ya? Kalau Y-nya tadi X-nya 10 berarti Y-nya 10. Tapi X-nya dinolin, ingat, X-nya dinolin, jangan dikasih angka. Udah. Ya sekarang kopisnya cukup satu aja, kopi 1, kemudian di apply. Bisa nggak nambah ke atas? Ya nambah. Oke, ya gitu ya. Nah sekarang satu lagi, kasih pattern bentuknya ellipse tool sama ya, ellipse tool. Kita buat ellipse tool, terus kita pakai CTRL biar proporsi. Nah kita sekarang kasih warna stroke-nya aja, nggak perlu pakai warna fill. Stroke itu warnanya kita coba taruh warna kuning, klik kanan ya, kuning. Ini kan tipis ya, kita mau agak lebih tebal. Nah untuk tebal itu kita ubah di sini, namanya nih
outline white di paling atas. Outline white ini kita bisa ubah kira-kira 12. Nah, kayak gitu ya. Jadi nggak usah kasih fill kayak gini nih, nggak usah. Di mana Pak tadi? Apanya? Apa namanya? Ngerubah garis jadi lebih besar. Di sini di namanya outline white di atas di option box. Tadi mana option box? Yang di atas nih, option box. Ini yang ada 12 PT, itu yang ada tulisan 12 PT, atau 5 PT, 1,5 PT, 0,75 PT, 12 PT. Jadi agak tebel lah. Pak, biar bisa outline-nya aja gimana Pak? Yang nggak usah pakai fill. Untuk outline aja berarti tadi pakai konsep yang tadi, cukup klik kanan aja warnanya nih misalkan tuh. Jadi klik dulu nih kayak biasa, klik kanan. Klik kanan. Klik kanan. Kalau klik kiri untuk fill. Jadi itu harus benar-benar kalian jangan sampai ketuker. Klik kanan untuk warna outline, klik kiri untuk warna fill. Nah, gitu. Klik kanan. Nah kalau misalkan kalian terlalu tipis itunya outline-nya, kalian bisa ubah di atas ini nih, namanya outline white. Biasanya dia satuannya PT. Kalau kalian bisa lihat kan sama nih kayak icon pen di atas nih option box, klik kanan, klik di sini terus ada 12 PT. Kita kurang lebih 12 PT pakainya. Bapak, Ya, tadi itu yang ngerubah warna yang di pinggiran kuning gitu gimana? Klik kanan. klik kanan aja. Klik kanan. Klik kanan tuh Ya udah klik kanan. Klik kanan. Cari warnanya terus klik kanan. gak muncul. Diklik dulu warnanya. Diklik dulu buletannya tadi itu objeknya. Terus coba klik kanan. Gak muncul. Enggak ada. Muncul sih, tapi yang berubah itu warna yang tengahnya, yang pinggirannya itu nggak berubah. Klik kanan, klik kiri, coba bedain. Harus sinkron dah. Kalau saya banyak kasus pasti pada nggak sinkron tuh. Coba fokus klik kanan, klik kiri mana? Klik kanan, klik kiri kan mouse ada klik kanan, klik kiri. Atau kalau kalian pakai mousepad, bukan mousepad apa trackpad tuh yang di ini bisa kan ada klik kiri, klik kanan. Mentokin aja itu. Mentokin aja jarinya. Mungkin kalau pakai itu ini coba klik kanan itu mentokin aja sebelah kanan jarinya biar enggak kena kiri takutnya dia. Bisa nggak? Nggak bisa. Juga bisa kan, dari tadi kita udah melewati itu sebenarnya. Kalau yang tadi bisa harusnya bisa dong. Klik kanan malah munculnya convert cut copy delete gitu. Nih ke color palette-nya dulu. Color palette nih kan mau ngubah warna, ya kamu arahin ke warnanya dulu. Jangan di sini ngubah warna, nggak bisa di buletannya, nggak kayak gini kan. Masa nih kayak gini, ya iyalah. Di sini nih yang di sebelah color palette-nya tuh baru klik kanan, bukan pas di sininya. Saya ribet bukan. Bukan pas di sini klik kanannya, tapi pas di color palette-nya. Bisa lah. Itu kan tadi kita udah lewatin itu ya kayaknya. Kok masih ini lagi sih? Duh, lagi. Ya udah Pak, lanjut. Oke, udah ya. Langsung aja dah, masuk bikin teks dah. Bikin teks. Itu adanya pakai di sini nih, namanya text tool. Shortcutnya F8. Di sini kalian sama kayak Photoshop, ada dua cara kalau mau buat teks di CorelDRAW. Yang pertama itu biasa sekali klik aja cukup. Nah ini kalian bisa namain
Misalkan ini kan karena modelnya ini ya, no arrival, karena bentuknya fashion. Nah ini cara pertama, sekali klik aja. Cara kedua, kamu pakai text tool, terus klik tahan. Nah dia bikin nanti ada namanya text frame. Jadi ini biasanya diperuntukkan kalau memang untuk body text, atau kalau misalkan nanti isinya banyak paragraf, kata-kata, kalimat, bisa pakai ini text frame, teknik kedua. Nah kalau ini bedanya, kalau pakai text frame dia otomatis turun ke bawah kan. Nah, coba random aja nih, ya kan. Tapi kalau misalkan kita pakai ini yang pakai teknik pertama, sekali klik doang, itu biasanya kita pakai manual karena kita klik banyak nih ya, sampai kalau kita nggak ini nggak, dia bakal panjang tuh ya kan. Jadi beda peruntukan. Biasanya kalau teknik pertama ini digunakan untuk headline, judul, jadi lebih enak dia ngaturnya tuh. Tapi kalau misalkan ini biasa ini kita udah belajar kan yang tentang tipe typeface gitu. Kalau misalkan headline judul dibuat agak lebih besar gitu, lebih agak kontras, bisa dari warnanya, bisa dari typeface-nya. Itu kan misalkan saya pakai di sini ada Arial ya, ada kurang lebih sini kelihatan. Nah, ini banyak nih saya font. Nah itu nanti kalian bisa pakai yang agak tebel. Tapi kalau untuk body text nggak perlu tebel, dalam artian ya pakai yang reguler aja. Misalkan kayak gini nih, new arrival. Nah, di sini pakai yang reguler, ini bold. Gitu. Jadi ada dua teknik ya teman-teman kalau mau buat teks. Yang pertama sekali klik aja, itu biasanya emang diperuntukkan untuk yang kalimatnya dikit, untuk headline, judul, itu biasa pakai itu. Cuma kalau misalkan untuk paragraf yang kalimatnya banyak, itu biasanya lebih disarankan pakai text frame. Caranya kita klik, tapi kita tahan dulu, lalu kita geser sesuai dengan kita mau frame-nya berapa besar begitu ya. Jadi ada dua teknik dalam hal membuat teks, sama kayak di Photoshop kayak gitu caranya, ada dua teknik. Nah ini satu lagi, ini kan jaraknya jauh ya antara new sama reverse, jauh nih. Kalau di Photoshop kita udah pernah singgung, itu namanya leading ya kan, leading, jarak antar paragraf. Karena ini kan terlalu jauh, nggak bagus sih sebenarnya dalam, kalau kita bahas dalam hierarki desainnya ini nggak bagus karena terlalu jauh. Dari sananya memang udah default ya, kita 100 misalkan, tapi ini kita nggak bisa atur lagi dari sananya. Jadi kita harus atur secara manual leadingnya. Cuma kalau di Corel Draw itu namanya bukan leading, tapi namanya line spacing. Cara nemu ini di mana? Dia adanya di panel properties, terus kita munculkan panel yang namanya panel text ya, panel text kita harus munculin panel text. Nah, nanti dia bakal muncul di sini ya, ada karakter, ada paragraf. Nah, ini sama lah kayak di Photoshop kan ada panel-panelnya kayak gitu. Jadi muncul ini bisa dari situ. Nah, yang perlu kalian ubah di sini, kalau tadi saya bilang kalau di Photoshop itu namanya leading, kalau di Corel Draw ini namanya line spacing. Line spacing adanya di mana? Nah, ini adanya di paragraf, di kolom paragraf nih. Ya. Jadi ada kolom paragraf, nah ini namanya line spacing nih. Bener kan namanya line spacing? Ini nggak muncul tulisannya ya. Ini pokoknya namanya nih line spacing ya. Nah kalian turun, nah ini nih namanya line spacing kan, adjust the spacing between lines of text. Kalau di Photoshop namanya leading ya, jadi hampir sama tapi penggunaannya, cuman beda istilah aja di sini. Di sini namanya line spacing. Nah kita turunin. Nah tuh. Kita sesuaikan. Nah jadi bukan kurang lebih kayak gini seperti itu ya.
Jadi nanti saya bisa lihat tuh kalau memang teman-teman di sini bisa mengaplikasikan line spacing, itu bagus. Karena kan saya bilang di desain ini ada dua hal yang saya perhatikan, yaitu secara teknikal sama secara prinsipal. Prinsipal ini yang lebih berkaitan dengan prinsip-prinsip desain yang pernah ada saya singgung itu pada semester sebelumnya, penggunaan typeface, terus layout, jarak antar spasinya, bagaimana kelihatannya itu simple tapi informasi dapat semua, itu secara prinsipal harus digunakan. Tapi kalau secara teknik kan kayak tadi tuh masukin gambar ke dalam buletan ini, bikin buletan, itu secara teknikal. Nah, yang ada buat penilaian saya dari situ. Dan prinsipal ini kalau bisa memang harus diusahakan lah, karena ini bisa mempengaruhi secara, kalau saya bilang 90% dari desain kalian tuh itu bisa menentukan bagus apa enggak dari situ prinsipalnya. Kalau teknikal banyak lah ya, kalian bisa bahkan dari YouTube mah bisa aja kan kalian belajar tutorial. Cuman kalau prinsipal itu memang ya dari segi kita pembelajaran kayak gini kalian bisa tahu tuh trial dan errornya, belajarnya dari situ, nggak bisa langsung dari tutorial aja. Oke, ini ada, berarti tadi udah kita atur line spacingnya kurang lebih kayak gini nanti. Nah, step terakhir sebelum kita penutup, kita save. Tadi kan ada file yang saya kirim satu lagi ya, yang sosial media. Nah, kita tampilkan file import, terus masukkan salah satunya dulu. Ini saya contohin satu doang ya, cuma nanti kalian, saya minta sisanya kalian tambahin. Nah, ini kita logo Facebook. Nah, ini saya mau ubah ke warnanya putih atau mau warna yang lain lah. Nih coba kita langsung ubah, nggak bisa kan? Saya klik nih di color palette sebelah kanan, ternyata dia nggak bisa diubah nih. Kenapa nggak bisa diubah? Karena dia masih dalam berbentuk bitmap gambar. Ini kan filenya PNG ataupun nanti JPEG, sama aja, PDF, JPEG, PNG. Itu kalau kita import itu kita belum bisa ubah tuh dalamnya. Jadi kita harus apain? Kita harus jadikan vektor. Jadi kalian teman-teman di sini harus bisa pahami nih, kalau bitmap itu nggak bisa langsung kita ubah. Beda di Photoshop kita file open gambar itu bisa kita ubah warnanya pakai hue saturation, pakai color balance, selective color, tuh banyak, langsung bisa kita ubah warna si image itu bitmap. Tapi kalau di Corel Draw ataupun nanti di Illustrator gitu, file yang berbentuk JPEG atau PNG yang berbentuk bitmap lah, itu nggak bisa langsung kita ubah. Kita harus jadikan ke dalam bentuk vektor dulu. Nah, untuk mengubah jadi vektor ini, nah nanti ini berkaitan dengan tugas kalian ya, yang kan buat sketsa kan ya. Nah, sketsa itu kan buatnya di kertas kosong dulu, kertas gambar, terus kalian scan bentuknya JPG. Nah, ketika kalian import di Corel Draw, pasti kalian harus ini lagi kan, tracing namanya, kalian harus olah lagi, dan nggak bisa langsung pakai file JPEG-nya aja diubah. Ini aja yang berbentuk model icon ini nggak bisa, apalagi yang bentuknya modelan kalian tulisan tangan. Nah, jadi kita harus ubah ke dalam bentuk vektor. Caranya, kalau ketika kalian pas udah ngeklik bitmapnya ini, gambarnya, objeknya, ini kan muncul di option box namanya trace bitmap enggak? Ya. Ketika itu kalian muncul trace bitmap. Nah, di sini ada option ini banyak. Ada quick trace, ada center line trace, ada outline trace. Untuk dalam kasus ini kita pakai yang namanya outline trace. Kemudian line art. Ya. Kita klik. Nah, setelah muncul ini ada dialog box kayak gini, kita okein aja, nggak usah ubah apa-apaan ya. Jadi kita langsung oke aja. Nah, sekarang kita coba ubah ke warna putih. Nah, sekarang bisa kan? Nah, kayak gitu. Ini udah jadi bentuk vektor, artinya kita udah bisa utak-atik nih, entah bentuknya juga kita udah bisa ubah, warnanya bisa ubah, dan segala macam. Jadi kayak gitu teman-teman, kalau mau ubah ke dalam bentuk vektor. Ini namanya tracing secara otomatis. Ada tracing manual, ada tracing otomatis. Tracing manual itu kita biasanya menggunakan pen tool. Kalau teman-teman sering lihat vektor art tuh yang mukanya kayak ala-ala kartun, ya kan? Itu biasanya pakai pen tool tuh, dia mainnya pen tool. Di tracing tuh gambar orang, jadi sama prosesnya. Itu gambar muka orang yang tadinya dari JPEG, terus di scan. Setelah di scan dimasukin ke Corel Draw, dia di trace
dia nggak langsung trace bitmap, tapi dia pasti secara detail dibuat sendiri ngikutin pakai pen tool. Nah kayak gitu, jadi peruntukannya seperti itu. Tapi kalau yang bentuk kayak gini kan lebih gampang untuk di tracing secara otomatis oleh sistem si Corel Draw-nya. Dan ini tinggal geser aja nih. Nah, tapi ini yang ini kan masih ngikut nih hitam, kita delete aja, kita udah nggak pakai. Nah kita kecilin, set. Nah ini nggak usah gede-gede aja, nggak usah kayak gini nih. Ini alay nih. Sosial media itu nggak perlu gede-gede. Itu termasuk dalam hierarki desain juga. Jadi coba kalau kayak gini, ketiba nih judulnya sama logo Facebook. Kita mau jualan new arrival-nya ini apa jualan logo Facebook, ya kan? Jadi harus paham nih hierarki. Dalam artian mana sebenarnya yang prioritas yang harus kalian tunjukin ke klien, matanya tertuju kemana dulu, ya kan? Berarti kan judul dong gitu. Nggak mungkin logo Facebook kita gedein ya. Apa itu kenapa ditanya kenapa logonya gede? Ya karena saya biar tahu nih sosial medianya, nggak gitu juga gitu. Ya. Orang kalau udah otomatis lihat dari atas menarik nih, pasti secara nggak langsung lihat ke bawah berurutan. Mata tuh pasti kayak gitu. Ya. Jadi nggak harus kayak gitu juga gitu. Ya. Kalau desain yang menarik kayak gitu. Ketika dia memang secara hierarkinya bener gitu, yang headline-nya harus kontras, harus jelas, itu secara nggak langsung mata bakal ngelihat kemana arahnya dia tuh gitu. Coba dah kalian perhatiin, kalian kan pernah lihat desain tuh mungkin di Instagram segala macam. Kalau yang desain bagus pasti mata kalian tuh langsung tertuju yang emang sifatnya tuh eye-catching, yang benar-benar tuh mata langsung tertuju ke situ, tapi otomatis bakal baca yang lain kayak gitu. Secara nggak langsung kayak gitu. Jadi ini kalau untuk sosial media sebenarnya kecil aja, nggak usah gede-gede. Bukan kecil sih, tapi proporsi bahasanya, proporsi. Jadi tempatkan sebagaimana posisinya. Dibilang kecil enggak, tapi dibilang gede juga enggak. Jadi sebetulnya proporsi. Ada skalanya. Nah ini kurang lebih Facebook di sini. Jadi nanti ada sisanya, saya contohin cuma yang ini ya, tracing yang Facebook. Tapi kan ada juga yang ini Instagram sama Twitter. Nah sisanya tuh kalian yang coba praktekin, bisa nggak kayak gitu. Oke. Oke, ini kayaknya udah selesai buat poster ala-ala ya, sederhana aja. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih? Kalau nggak ada yang bertanya, saya tanya balik nih. Ya. Tadi saya ketinggalan yang buat tracingnya itu logo Facebooknya digantiin warna. Berarti udah dimasukin belum? Udah, logonya udah dimasukin, cuma kan masih warna hitam, pengen digantiin warna gitu. Oke, ini saya ulang sekali lagi, nggak apa-apa. Mungkin ada yang lama. Nih, tadi berarti file import. Saya contohin lagi satu lagi, berarti Twitter. Nah, ini kan diaktifin dulu nih, ya. Oke. Nah, ini muncul nggak trace bitmap di sini? Ada trace bitmap. Trace bitmap yang di atas itu ya? Ya, yang di option box. Ya ada. Terus kamu jangan klik yang trace bitmapnya, apa maksudnya kalimatnya jangan, tapi yang ada tanda panah ini biar muncul optionnya. Okay. Terus outline trace, pilih yang line art. Outline trace. Line art. Line art. Ya, line art. Oke. Nah, line art. Terus? Nah, muncul dialog box kayak gini nggak? Iya, power trace gitu ya. Ya, jadi kita nggak usah apa-apain nih, nggak usah diutak-atik, langsung oke aja. Oke. Nah, ya sekarang udah bisa diubah tuh warnanya, coba ke color palette. Bisa nggak? Bisa. Bisa, oke. Nah, tadi setelah itu geser aja dulu. Biasanya ini masih ngikut. Nah, ini yang ini masih ada kan sisa, dia lihat aja yang kita nggak pakai. Oh, Udah kayak gitu aja. Itu ya. Sisa dia ngikut masternya. Udah bisa kan? Udah, Pak. Ya, kayak gitu. Nanti yang sisanya buat sendiri bisa kan ya? Oke, makasih Oke, Pak. sama-sama. Nah, jadi kayak gitu yuk, yang lain juga gampang lah pokoknya. Nanti tinggal apalagi yang sketsa. Nanti juga itu berlaku untuk yang sketsa itu, sketsa bentuknya JPG atau bitmap, itu kalian trace bitmap aja coba dulu. Kalau memang hasilnya nggak bagus, ya udah kalian secara manual pakai pen tool, atau di sini ada pakai Bezier tool, banyak. Oke, saya itu ada lagi nggak yang nanya nih? Ya saya tahu sih banyak yang ketinggalan nih, cuman ya udah kasih tahu aja nanti. Maksudnya gini. Pak mau nanya lagi Pak. Iya, kenapa?
yang buat Facebook sama Twitter biar seimbang, kayak apa sih namanya, ukurannya kayak gimana Pak diaturnya Ini sih biar sebenarnya, nggak gede kecil gitu? nah ini sebenarnya bisa di sini nih, di namanya object size. Kalau kamu pengen samain, jadi diklik dulu nih, maunya berapa kira-kira 10, tapi ini juga 10. Nah ini juga sama 10 Oh, ya, emang manual lah bahasanya iya. kayak gitu, sama kan. Nah satu lagi, ini kan belum tentu rata ya, jadi kalau kita mau ratain antara objek ini, biasanya kan nanti ada ini juga nih di sini, ada apa ya, untuk di sosmed saya nggak bisa diimport Pak. Masa sih nggak bisa? Nih satu lagi tanggung. Ini kan biasa kalau pengen ngeratain, kalian coba tampilin window docker terus namanya align and distribute. Ini cara biar ngeratain secara otomatis daripada ngeraba-ngeraba kan, ini udah lurus belum sih gitu. Karena saya sebenarnya detail kalau soal desain kayak gini, dalam artian ini rata nggak nih, ini rapi nggak gitu. Kemarin kan banyak tuh yang tugas company profile, yaitu saya banyak koreksi bagian situnya, ada yang miring sebelah, kan nggak enak kan gitu. Kalau kayak pakai baju tuh tapi salah kancing kan kayak gitu tampilannya. Saya sampai perhatiin sampai situ, jadi kalau bisa nanti diperhatikan nih. Jadi ada namanya align dan distribute. Nah ini sama kayak tadi, diklik 2 kali aja nih, diaktifkan, diklik drag. Nah di sini ada banyak nih, ada align, ada distribute. Kita pakainya align. Kita pengen rata tengah kan nih antara yang ini sama ini. Nah kita klik yang ini nih, align center vertically. Kita klik, nah otomatis lurus. Ini udah auto lurus nih, nggak ada yang berani utak-atik. Jadi udah dari sistemnya udah bakal lurus. Itu ya, saya ulang lagi nih, misalnya kayak gini nih, coba ngatur-ngatur ini kayaknya udah lurus belum sih ya. Tuh kayak gini-gini itu kan capek pegel ya, ini udah bener kan lurus ya, udah presisi belum ya, kayak masukin jarum, perlu ini banget tuh. Nah supaya itu kalian tampilin tadi window terus docker align and distribute, kemudian kalian aktifkan kedua objek tersebut, atau nanti yang pakai Instagram kalian drag kayak gini supaya aktif dua-duanya tuh biar bisa ngikut. Nah sekarang klik yang namanya align center vertically tuh, jadi dia otomatis lurus seperti itu. Oke, bisa dipahamin ya. Nanti saya sih mudah-mudahan sini ke record nih, mudah-mudahan ke record, tahu nanti berapa filenya. Kalau memang tadi kan ada juga ada ini ya, ada percakapan itu, mungkin tadi saya cut dulu yang memang kalau butuh videonya, mungkin butuh waktu ya, nanti saya upload di MyBase kalau memang ada waktu kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu tuh kalau mau dilurusin biar rata. Tadi kalau mau ukurannya sama, ukurnya di sini di object size, samain aja 10 mm 10 mm, terus Facebook 10 mm 10 mm gitu aja. Oke, ada lagi nggak yang nanya nih? Pada jago nih berarti, udah nggak ada yang nanya. Bagus, nanti saya tunggu hasilnya. Kalau udah file di save. Nah save nya ini bentuknya CDR. Kalau di CorelDRAW namanya CDR, kalau di Photoshop namanya PSD, kalau di AI namanya lebih Illustrator namanya AI gitu. Jadi harus tahu nih, karena banyak sini formatnya. Biasanya kalau misalkan di save gak usah diutak-atik dan nih save as type-nya ya, langsung save bungkus. Nah save bungkus. Nah sekarang kalau mau diekspor ke dalam bentuk JPEG gambar, itu adanya file terus export, and then terus kita ganti di sini save as type-nya mau apa, mau Adobe, mau PDF, JPG atau PNG ya. Jadi bisa diatur di sini. Dan karena nanti saya buat tugas pertama hari ini nih, dalam artian yang pekan depan kalian udah harus kumpulin sebelum pekan depan udah deadline ya. Itu nanti saya minta file mentahnya bentuk CDR sama file bentuk JPG outputnya.
Jadi ada 2 output yang harus kalian kirim ke saya gitu. Cancel yang saya nggak, jadi sudah save, kurang lebih kayak gitu. Dan nanti untuk tugas yang saya mau berikan ini, nanti kalau ini kan flyer ya, disebutnya flyer, nanti outputnya ID card ya. Jadi kalian udah pernah buat ID card kan ya, buat ID card lagi cuma pakai Corel Draw gitu, udah punya referensinya dengan menggunakan teknik-teknik yang udah kita pelajari pada hari ini. Jadi nggak bakal jauh dari materi yang udah kita pelajarin ya. Jadi kayak misalkan nanti di ID card itu kalian mau masukin foto kalian ke dalam bentuk buletan, itu bisa. Kan nggak mungkin kan gambar segede gini nih, terus kalian masukin segede ID cardnya gitu dari atas sampai bawah gitu. Nah, narsis banget. Jadi buat minimalis dalam artian kita masukin entah itu shape-nya bentuknya bulat atau rectangle. Di sini kan banyaknya ada polygon kayak gini. Jadi itu nanti kalian bisa masukin foto kalian ke situ. Itu kan tadi disebutnya power clip. Kemudian nanti kalian bisa tambahin elemen-elemen pattern yang udah kita pelajarin, misalkan masukin bulat atau kotak nih kayak gini bisa. Nah, ya kreasi kalian aja lah. Kalau pattern kan nggak ini kalau pattern ini nggak ada ketentuannya, imajinasi kalian aja. Terus nanti terakhir ada teknik yang kalian harus masukin, yaitu teknik tracing bitmap untuk sosial medianya. Nah, jadi itu semua menjadi penilaian buat saya, nggak jauh dari materi lah gitu ya. Kalian bisa nanti bisa dilihat gitu. Bisa pakai plus ini buat pelengkap aja kan. Kalau misalnya nggak pakai pattern kayak gini sepi banget kan gitu. Ini salah satu elemen juga, bukan apa bahasanya, bukan formalitas buat menuhin karena kosong, nggak juga. Ini kayak pattern kayak gini salah satu prinsip dasar dalam desain grafis. Jadi memang kalau dibilang harus ada pattern harus gitu. Untuk ramein enggak gitu. Beda antara yang bahasanya diramein tuh biar karena sepi nih desainnya, udah kita ramein masukin ini aja. Itu beda dengan cara kita masukin elemen-elemen yang berkaitan dengan prinsip desain. Itu beda banget gitu. Tetap kelihatannya simple, clean, sama minimalistik. Beda dengan yang memang ini kosong nih, udah masukin teks nih, jadi akhirnya penuh, informasinya rancu. Tapi kalau gini kan enggak. Dan yang harus perlu kalian pahami, kalau memang itu paham dengan skala-skalanya yang tadi saya bilang, skala prioritas. Mana yang pengen ditunjulin, headline-nya pasti gitu kan. Mana sosial media harus jangan sampai saling bertabrakan. Karena nanti pesannya bakal kabur atau rancu. Kayak gitu. Nanti untuk tugas itu saya upload ketentuan deskripsinya di MyBase. Jadi kalian bisa cek. Nanti saya konfirmasi deh di grup nih, udah saya upload nih tugasnya. Kayak gitu. Jadi tinggal kalian kerjakan, deadline-nya sampai pekan depan. Ya, kalau kita berarti kurang lebih sebelum pertemuan kita lah gitu. Saya udah kasih waktu. Nanti kan kalau di MyBase bisa ketahuan tuh deadline-nya dari awal sampai finishingnya jam berapa ya. Nanti saya buat ketentuannya. Terus untuk yang hari ini tetap kirim ke saya. Kalau yang ini kirim ke email saya ya, hasil JPG sama CDR nya. Ini buat nilai tambahan. Ini kayak gini-gini nilai tambahannya gede nih, jangan salah. Kalau saya mau kasih buka-bukaan nih, kayak gini-gini gede nih sebenarnya. Karena saya yakin kalian udah mengorbankan waktu, udah mengorbankan banyak lah pulang dari kerja segala macam, saya paham. Jadi ini ada value tersendiri bagi saya kalau kalian bisa ngumpulin kayak gitu. Kalau tes kan ya bisa lah, karena memang kewajiban kan, tuntutan. Tapi kalau kayak gini nggak semuanya bisa ngikutin. Jadi saya sebagai apresiasi saya bisa kasih value nilai tersendiri kayak gitu. Ya. Udah nih kayaknya cukup. Tadi sih apalagi nih ada yang nanya? Pak, yang ini dikumpulnya kapan Pak? Yang ini kumpulinnya sekarang hari apa nih? Sekarang udah malam ya. Besok sebelum jam 12 pagi, jam 12 siang ya. Jangan. Ih, Pak, kecepetan. Lah iya. Tadi nih yang praktek siang tadi sama saya, deadline nanti malam, jam 12 malam. Lebih ini lagi. Ya lah, Pak. Nggak apa-apa. Besok libur kan, nggak kerja. Saya kerja. Kerja mulu. Apa jangan jam 12 siang ke Pak? Jam berapa? Tapi saya nggak mau hari besoknya. Hari Sabtu tetap hari Sabtu, tapi jangan jam 12. Iya, jam berapa? Voting di sini.
Kira-kira bisa aja kapan kamu punya? Ya ada kok guys. Tapi harus bagus ya. Jangan bagus-bagus juga kan Pak. Kan Tuh. ceritanya baru. Iya, tapi usahain lah. Jangan asal, yang penting jadi gitu. Ntar tiba-tiba udah saya udah kasih kelonggaran waktu, yang penting jadi. Waduh, nggak gitu cuy, nggak, jangan kayak gitu. Jadi gimana? Pak, saya lupa. Saya mau nanya dong, itu gimana tadi cara masukin bulutan ke kotaknya? Astaga, nanti aja saya kirim videonya lah. Emang ada? Ya udah kalau ada saya lihat video aja deh. Iya, tapi kalau kelar sih saya edit malam ini. Ya, Iya, ya lagi gimana ya? Kalau saya ulang lagi bakal panjang nih, lama nih. Mungkin teman-teman sini ada emang itu nggak bisa dikeluarin. Emang tuh bulutannya nggak bisa dikeluarin dari kotak gitu. bulatan mana? Ini. Itu tuh orangnya, iya. Maksud saya gimana cara masukinnya tadi? Saya lupa. Nanti ada bukan sesi khusus. Nanti saya coba upload di grup, di-upload videonya, saya usahain. Bantu doa aja biar saya nggak tidur malam ini. Bantu doa coba. Ya, udah nggak apa-apa, cukup kok. Ini kayaknya sih teman-teman yang lain kan udah pada capek nih, udah pada ini, saya rasa udah pada ngisup kalau saya bilang. Jadi nanti kalau memang ada nggak paham itu bisa langsung ini aja lah, japri aja, nggak usah di sini. Yang penting secara umum saya tadi udah kasih gambarannya supaya benar. Kalau ini kan bisa langsung apa ya namanya, personal assistance. Jadi kita langsung bimbingan aja, kayak hitung bimbingan TA lah. Itu biar nggak ganggu yang lain yang udah selesai. Udah ya, ini udah aman. Nanti coba saya lihat. Ini kayaknya lebih dari 1 jam 2 jam, makanya lama nih. Belum gitu saya potong-potong videonya, ada obrolan kayak ini kan. Jadi kan harus bener-bener langsung materinya aja. Itu terus potong-potong dulu nih. Oke, udah ada lagi nggak nanya nih? Tadi kayaknya orangnya banyak deh, sekarang berkurang. Ini saya mau absen lagi nih. Yang absen tadi udah di MyBase, saya anulir nih kalau nggak ada di sini. Ayo, siapa ya? Coba saya cek dulu ya ke MyBase-nya nih. Saya anulir nih. BTW ketua kelasnya kemana ya? Kok nggak muncul? Tapi ada di ini ya, di feedback. Coba tolong yang biasanya deket sama ketua kelas. Ketua kelas mana ketua kelas? Saya ada ini nih. Belum ini kali Pak, belum download CorelDRAW-nya, belum bisa kali. Ya itu sih bukan alasan tuh, karena kan kalau nggak bisa langsung bilang ke saya aja. Dia nggak ada kabar nih soalnya. Pokoknya kalau nggak ada yang kabar ya udah, berarti saya anggap emang nggak ikut ya. Kan saya udah bilang di awal, kalau memang ada trouble bilang aja, nggak usah sungkan gitu. Jangan pas sudah mentok-mentok ternyata pas ditanya, pas saya nggak ada ininya Pak, bla bla bla. Ya itu mah udah kelewat. Ini udah bahasanya udah basi gitu. Kan saya udah bilang di awal, saya udah kasih kelonggaran tuh. Kalau memang nggak punya laptop atau nggak punya softwarenya, ya coba dikomunikasikan ke saya. Nanti coba kita bareng-bareng cari solusinya gimana. Itu kayak saya masih kasih kelonggaran di situ. Tapi kalau memang ya nggak ada usaha untuk bahasanya untuk mengabari saya atau komunikasi, itu ya saya anggap memang nggak ada usahanya gitu. Ya agak strict saya di situ soalnya. Ya. Yo, kelihatan siapa nih? Aduh semua. Ya jadi nanti peringatan ya teman-teman yang lain, kasih tahu aja bakal dianulir. Kenapa dianulir? Karena ya nggak di online ini. Kan kita cuma pertemuan online ini cuma 3 kali doang. Dan ini pertemuan berapa nih? 2. Maksudnya kita praktek ada 3 kali. Nanti yang terakhir itu opsional, entah itu saya kasih video atau memang kita langsung praktek lagi. Nanti tergantung kalian lah gimana mau enaknya. Jadi ada 3 kali pertemuan online dalam artian prakteknya. Nah setelah itu kita asistensi, jadi nggak ada pertemuan kayak gini lagi gitu. Jadi maksudnya tiap kali pertemuan kayak gini usahain ada, meskipun memang ada kendala-kendala ya join aja gitu. Apa sih kayak denger podcast aja udah gitu, dengerin aja, paham nggak paham ya udah tuh urusan kalian gitu. Jadi coba diikutin dulu supaya nanti kedepannya enak. Kan saya bilang nih 4 SKS agak ya nggak bisa kayak kemarin. Kalau kemarin kan SKS-nya agak 3 atau 2 ya, jadi masih bisa agak longgar. Ini paling gede loh SKS 4,
bayangin aja satu mata kuliah SKS 4 itu gede loh, hampir deketin TA aja 6 ya kan. Jadi kalau menurut saya penting lah gitu. Nah ini nanti ini mohon maaf ya yang gak ada konfirmasi tapi di sini ada hadir, saya anulir nih, nanti beritahu aja ke teman-teman yang lain. Oke. Ini udah selesai berarti. Oke, ini ada yang mau nanya lagi nggak? Kira-kira? Ayo. Nggak, Pak, nanti videonya jangan lupa. Ya, siap. Yang lain tadi si siapa ya yang Bapak. di WA. Si Anissa Febianti udah selesai kan? Bapak, Ya. ini terakhir kan yang buat line and distribute aja kan? Ya, line and distribute. Setelah itu udah kan? Udah selesai. Itu cuman opsional aja sih supaya kalau pengen lulus kan tadi kamu nyinggung soal gimana biar sama besarnya. Ya udah sekalian aja gimana sama untuk garisnya gitu biar nggak miring. Untuk save-nya formatnya pakai apa atau ada ketentuan gitu, Pak? Itu tadi tinggal file, save, terus bentuknya CDR, namain file. Terus bisa kalau untuk jadiin JPEG export, pilih save as type-nya ke bentuk JPG. Oke. Nah, kayak gitu. Nanti kirim ke email saya. Ini jadi fixnya kapan nih? Yaudah jam 3 sore ya. Saya tunggu untuk pengumpulan tugas ini yang belum nyusul. Jadi nyusul semua nih untuk tambahan. Kirimnya berupa JPEG apa ini ya? JPG sama CDR. Oke. Kecil kok, ukurannya nggak gede itu dia. Ya, Pak. Sip. Ya udah ya, nggak ada lagi nih, nggak ada yang mau nanya kan? Aman. Iya. Dah, saya udah screenshot. Taruh di mana aja? Oke, ya berarti ini 15. Saya anulir nih yang nggak masuk nih. Oke, kalau memang nggak ada yang mau nanya, baik, kayaknya kita akhiri aja pertemuan kali ini. Kalau memang tadi saya kecepatan atau saya terbawa emosi dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Ya, malum, terlalu excited saya. Jadi mungkin agak ini. Jadi nanti saya usahakan bisa upload videonya lah buat kalian yang memang ketinggalan atau masih belum bisa untuk ngikutin melalui CorelDRAW, itu kalian bisa lihat akses dari video tersebut. Oke, baik kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat istirahat semua. Salam, Pak. Ya.